Oke bray, sebelum mulai videonya jangan lupa dulu subscribe. Nyala ini subscribe dulu, subscribe sekarang, subscribe dulu al-an, dan jadikan Anda sebagai seorang YouTuber santri pertama Indonesia. Oke, Wahid Ihsan Yusra subscribe. Wahid Ihsan Yusra subscribe. Oke bray, welcome to Anan Masalah. Saya Malan di Semai Channel. Saya Anan, YouTuber santri pertama Indonesia, channel Afan Azaki. Baik, di dalam konten kali ini kita bakal ngebahas atau kita bakal ngebantah apa aja sih yang membuat kalian gak betah di pondok. Karena ini banyak ya, ini udah lihat dari IG, dan dari WA juga dari FB. Sesuatu tuh yang membuat dulu tuh mereka tidak betah di pondok, kita bakal bantah sekarang dan membuat kalian yang belum pondok supaya mau pondok di pondok pesantren. Karena pondok itu sangat bagus ya. Karena kita di pondok itu mungkin nggak enaknya sekarang, tapi nanti enaknya di masa depan nanti, insya Allah. Jadi ini beberapa pertanyaan dari orang-orang yang membuat mereka tuh dulu nggak mau mondok. Karena kita klarifikasi semua gimana sih pondok yang sebenarnya, dan kita lihat. Oke, ini dia, apa lama. Woi lah. Hai, sekarang pertanyaan yang pertama dari Instagram @fajar.1301. Dia itu nanya begini, "Bang, saya dengar pondok ngeri, Bang. Saya dengar pondok ngeri, Bang, karena orang bilang itu pondok dikit-dikit punya sabet dan ngomongnya harus pakai bahasa." Jadi dalam situ dia ngejelasin, dia bilang tuh bosnya itu ngeri mondok karena takut disabet dan ngomong pakai bahasa. Kalau menurut Anies itu ya nggak sabet-sabet juga, nggak pakai bahasa stalus. Kenapa kita ngomong pakai bahasa? Karena kalau kita ngomong dengan berbahasa asing, Arab ataupun Inggris, bahkan juga yang menerapkan Jepang, itu kita biar bisa paham akan bahasa-bahasa mereka. Kalau Arab kita biar bisa paham dengan bahasa Al-Quran. Kalau Inggris kita biar bisa terus maju dan berkembang dalam dunia peradaban. Dan kalau Jepang pun kita biar nggak dibodoh-bodohin. Jadi kalau ngomong bahasa itu kan sesuai pondoknya ya, mau gimana dan terbaik. Karena bahasa ini mungkin ya kalian nanti kalau belum mondok pengen ngomong begitu, tapi kalau kalian sudah mondok, ini akan hal yang paling enak. Orang tua datang yang ngomong dengan teman kalian dengan bahasa asing, orang tua kalian pasti bakal bangga, bray. Nah, yang kedua ini dia bilang itu takut main sabetan. Kalau main sabetan itu ya sesuai pondok, dan orang-orang pondok tuh nggak bakal nyabet kalau kalian itu kagak salah. Nggak mungkin, kalian nggak salah tapi kan disabet itu nggak mungkin, dan nggak akan ada. Kalau ada ya mungkin kan bisa klarifikasi oleh pengurus pondoknya sendiri. Tapi menurut Anies sih nggak ada. Karena yang sabet yang salah. Kalau kalian ikut aturan. Karena kan mau mondok atau mau main. Kalau mau main silakan keluar, jangan mondok. Karena pondok itu bukan tempat bermain, dan bermain jangan pernah ada di pondok pesantren. Seperti itu. Jadi kalau sabet ya kan, sabet juga kan nggak terlalu kencang ya. Mungkin bagian-bagian yang nggak berbahaya dari bagian dubur sampai paha. Itu kan kalau disabet mungkin nggak terlalu berbahaya. Juga kan mesti tahu diri juga nyabetnya, nggak pakai nafsu. Jadi kalau masalah sabet itu kan yang salah disabet, yang mau ikut aturan nggak bakal kena sabet karena dia nggak pernah salah kalau dia ikut aturan. Oke, dari pertanyaan Fajar .1301 selesai. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua dari Instagram @nufasya. Kalau mondok nggak bisa bareng sama orang tua? Nah, ini pertanyaan yang sama ya dari @my_zkr01. Berpikir kalau nggak bisa hidup apa-apa sendiri dan nggak bisa lepas dari orang tua. Oke, jadi klarifikasinya ada seperti ini. Kalau mondok, kita yang mau nggak mau jadi orang tua. Karena semua orang yang belajar itu bisa jadi orang tua. Kalian mau gimana? Mau sukses? Orang sukses rata-rata jauh dari orang tua. Kalian sukses, ingin kuliah di luar negeri, apakah luar negeri jadi orang tua? Tetap. Tapi ini di pondok kita berbasic dengan agama. Karena agama ini adalah hal yang terbaik. Lebih baik kalian melihat orang tua kalian menangis karena kalian mondok sekarang, daripada kalian melihat orang tua kalian menangis karena kegagalan kalian tidak mau mondok. Karena mungkin orang tua kalian menangis sekarang karena jauh dari kalian, tapi nanti orang tua kalian akan tersenyum kalau kalian sudah sukses dalam ilmu agama di masa depan nantinya. Oke, pertanyaan kedua dan ketiga selesai. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Facebook Goy Muhammad ya. Waktu tidurnya berkurang. Kalau kita klarifikasinya itu, ya emang sih kalau mondok itu kan waktu tidurnya emang berkurang ya. Kita juga kan nggak tidur karena kita berkegiatan. Kegiatan kita tuh positif. Karena kalian kalau mau tidur mulu, mungkin kalian kurang tidur. Tapi kan nanti kalian juga bisa tidur. Kalau kalian mengikuti aturan pondok dengan baik, pasti kalian bakal enak di pondok. Karena alhamdulillah udah 5 tahun di pondok santai. Karena apa?
nanti kalian tuh bakal ngerasain nikmatnya tidur itu di mana. Ada waktu dikit bukan buat baca sih, buat tidur. Kalau kosong, tapi kalau belajar dikit, kalau lagi belajar tidur itu emang nggak bagus. Jadi klarifikasinya, waktu tidur memang berkurang. Apakah lebih baik waktu tidur berkurang atau waktu untuk mengambil kesuksesan kalian berkurang? Pertanyaan sekarang kelar. Nah ini sekarang dari temen pondokannya ya, dari teman WhatsApp, sahabat aneh, dari Daniel Al-Karim, orang Jakut di teman aneh. Dia ada 2 pertanyaan. Yang pertama, di pondok makannya nggak enak bang, di pondok makannya nggak enak. Jadi, emang sih, kalau mau enak ya hotel. Yang pertama tadi kan kurang tidur, terus jauh dari orang tua, terus mau ngomongnya bahasa. Emang di pondok itu kan penuh dengan aturan. Kalau mau enak di hotel, jangan mondok. Di hotel kalian bebas, tapi satu bayarannya mahal, kedua kan nggak dapat apa-apa, cuma kesenangan. Habis bayar senang pulang. Tapi kalau di pondok, kalau kalian bisa membuat dengan baik, kalian bakal senang dan bakal pulang membawa ilmu tanpa membawa malu. Kalau makan gak enak ya mungkin itu ujian. Maksudnya kita tuh gak bakal hidup kaya selama-lamanya. Karena kalian pasti kaya. Dan kan tuh bakal ngerasain namanya makan gak enak. Dan pasti makan gak enak itu kan ada kan di kantin ada makanan ciki atau keripik kan bisa beli. Kalau kalian kurang doyan makanan pondok, semua bisa diatasi. Yang intinya mondok aja dulu sih. Sekarang masih dari Daniel Al-Karim ya, pertanyaan terakhir yang mungkin ada. Dia tuh nanya, takut ketinggalan zaman kalau di pondok. Ya, mau gimana? Kalau kita lebih baik kita ketinggalan zaman daripada nanti zaman yang kita tinggali. Kita tinggalin zaman sekarang, dan mungkin suatu saat nanti kita yang bakal membawa zaman. Kita bawa zaman terbaru dengan penuh ilmu agama. Jadi kalau pondok itu tuh emang wajar sih. Kalau aneh mondok pulang ke rumah mungkin nggak tahu bahasa ini, nggak tahu lagi ngetren apa. Tapi di pandangan manusia, kamu tuh yang terbaik. Kamu paham agama itu zamannya akan terus maju. Tapi kalau suatu zaman misalnya baju brand atau apaan, ya mungkin kalian masih bakal habis. Setahun 2 tahun mungkin nggak setahun habis. Zaman layangan paling cuma 2 bulan habis. Tapi kalau ilmu agama nggak bakal ada. Namanya zaman ilmu agama, tapi bakal selalu zaman ilmu agama. Jadi pada intinya, mondok aja dulu. Hai, jadi itu dia pertanyaan seputar sebelum mereka mondok, yang mereka takut sebelum mondok. Tapi alhamdulillah mereka ini yang sudah bertanya di sini mondoknya bisa lebih dari 4 tahun, ada 3 tahun, dia yang masih baru 2 tahun nih teman-teman semua yang ada di Instagram. Mungkin apalagi kalian bakal bilang hal yang paling takutkan di pondok atau gimana cara betah di pondok dan apa yang membuat kalian tuh susah buat di pondok. Tapi pada intinya sih kalau menurut aneh sih mondok aja dulu sih, dengan hashtag mondok aja dulu, karena dikit lagi mau tahun ajaran baru buat yang anak kelas 6 SD atau yang anak kelas 3 SMP atau yang anak kelas 3 SMA, kan masih ada waktu buat mondok. Karena mondok itu hari pertama kita nyari sensasi pengalaman baru, menambah ilmu, dan banyak lagi yang akan didapatkan di pondok. Jangan menganggap pondok itu apa-apa, karena pondok adalah tempat yang terbaik buat kalian ilmu. Dan jangan pernah namanya menganggap pondok itu adalah penjara suci, karena penjara nggak ada yang suci kan. Jangan bilang seperti itu. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua tentang ilmu. Dan bagaimana kalian ya kalau mau mondok aja dulu, jangan bikin apa-apa. Jangan dengan kata-kata orang yang nggak pernah mondok. Orang yang pernah mondok itu nggak bakal ngasih yang jelek-jelek buat kalian. Tapi orang bakal mondok bakal ngelangkul kalau kalian mau mondok dan mau lebih baik daripada dia. Yang intinya mondok aja dulu. Sekian dari aneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Subscribe. Afan Azaki.